Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bunda Maya IBN di hari yang baik ini. Bunda Maya IBN akan bercerita tentang dongeng Putri Tandam Palik. Adik-adik, kisah ini bagus sekali kita ketahui sama-sama untuk memotivasi kita agar menjadi yang terbaik. Karena gimana juga apa yang kita lakukan di dunia ini akan berbalik pada diri kita. Kita berbuat tidak baik, maka akan berakhir tidak baik. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, pada akhirnya kita itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi gimana sih ceritanya? Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja atau datu yang bernama Labu Satana Datu Maungge, atau sering disebut dengan Raja Luwu atau Datu Luwu. Dia adalah seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana sehingga rakyatnya tuh hidup makmur dan sentosa. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan berperangai baik. Namanya Putri Tandam Palik. Berita kecantikan dan perangai baiknya tuh tersebar sampai di berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tandam Palik. Dia pun mengutus beberapa pegawai istana di Kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datu Luwu. "Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Bone," lapor seorang utusan sambil memberikan hormat kepada Datu Luwu. "Kalau boleh, aku tahu ada apa gerangan kalian diutus oleh raja kalian ke istana kami?" tanya Datu Luwu dengan penuh wibawa. "Ampun Baginda, perkenankanlah kami untuk menyampaikan lamaran Raja Bone untuk putranya kepada Putri Baginda yang bernama Putri Tandam Palik," jawab utusannya itu memberi hormat. Mendengar lamaran itu, Datu Luwu tuh terdiam sejenak. Dia bingung untuk mengambil keputusan menerima atau menolaknya. Sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan sehingga membuat rakyatnya menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawaban. "Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut," ujar Datu Luwu. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Datu Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tandam Palik terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandam Palik terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai itu. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu pun memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke suatu tempat yang jauh. Dia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. "Putriku, demi keselamatan seluruh rakyat di negeri ini, relakah engkau jika ayah mengasingkanmu ke daerah lain?" tanya Raja Luwu kepada putrinya. Jika itu adalah jalan yang terbaik, Ananda akan menerima keputusan ayah dengan senang hati," jawab sang putri, menerima keputusan ayahnya dengan tulus.
Dengan berat hati, Datuk Luwu terpaksa harus berpisah dengan putrinya yang sangat dicintainya. Berangkatlah sang putri dengan perahu bersama beberapa pengawal istana. Sebelum berangkat, Datuk Luwu memberikan sebuah keris pusaka kepada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa dia tidak pernah melupakannya, apalagi membuang anaknya. Setelah mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, berangkatlah mereka ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Luwu. Berbulan-bulan sudah mereka tuh berlayar tanpa arah dan tujuan. Pada suatu hari, tampaklah bagi mereka sebuah pulau dari kejauhan. "Lihat, Tuan Putri!" seru seorang pengawal sambil menunjukkan ke arah pulau itu. "Akhirnya kita pun menemukan pulau," jawab sang putri dengan perasaan lega. Para pengawal pun semakin cepat mengayuhkan perahunya mendekati pulau. "Wah, indah sekali pemandangan itu. Sepertinya pulau itu belum pernah terjamah oleh manusia," sahut pengawal yang lain dengan kagum. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pulau itu. Seorang pengawal yang lebih dahulu menginjakkan kakinya di pulau itu menemukan buah wajau. Pengawal itu kemudian memetik beberapa biji buah wajau untuk sang putri. "Pulau ini akan kuberi nama Pulau Wajo," begitu kata sang putri saat menerima buah itu. Sejak saat itu, Putri Tandampalik beserta pengawalnya memulai kehidupan baru. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun demikian, mereka tuh tetap bekerja keras, penuh dengan semangat dan gembira. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak terasa 1 tahun sudah mereka berada di tempat itu. Suatu waktu, Putri Tandampalik duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba ada seekor kerbau putih menghampiri dan menjilat kulit sang putri dengan lembut. Semula sang putri hendak mengusirnya, tapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya walaupun tubuhnya putri sangat menjijikkan. Akhirnya ia diamkan saja. Wah, sungguh ajaib. Setelah berkali-kali dijilat oleh kerbau, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba tuh hilang tanpa bekas. Kulit sang putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Sang putri terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya tuh telah sembuh. Dia kemudian berpesan kepada para pengawalnya dan berkata, "Mulai saat ini aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitku." Permintaan sang putri itu langsung dipenuhi oleh seluruh pengawalnya. Hingga kini, yang namanya kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Kemudian, oleh masyarakat setempat, kerbau putih tersebut disebut sebagai Sakoli. Pada suatu hari, Pulau Wajo kedatangan segerombolan pemburu. Mereka adalah putra mahkota Kerajaan Bone yang didampingi oleh Andre Guru, Pakan Ranyeng, Panglima Kerajaan Bone, dan beberapa pengawalnya. Saking asiknya berburu ya, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau dia tuh sudah terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Dia terus berteriak memanggil Panglima dan para pengawalnya. "Panglima, pengawal, aku di sini. Kalian di mana?" Berkali-kali sang putra mahkota berteriak, namun tidak ada jawaban. Menjelang malam, dia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat seorang gadis yang cantik sekali, bak bidadari, sedang menjerang atau yang disebut dengan memasak air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tandampalik. "Ya Tuhan, mimpi apa aku? Selama hidupku baru kali ini aku melihat gadis secantik itu," kata putra mahkota dalam hati dan dengan perasaan yang kagum.
Putri Tandang-Palik yang merasa kedatangan tamu tiba-tiba dia menoleh. Sang putri pun tergagap. Tampan sekali pemuda ini, tapi siapa dia dan dari mana asalnya? Sepertinya dia bukan penduduk sini, kata putri dalam hati. Kemudian mereka berdua berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya sudah akrab. Putri Tandang-Palik sangat kagum dengan kehalusan tutur bahasa putra mahkota. Meski dia tuh seorang calon raja, dia sangat sopan dan rendah hati. Sebaliknya ya, bagi putra mahkota, Putri Tandang-Palik adalah seorang gadis yang anggun dan tidak pernah sombong. Kecantikan dan penampilan yang sederhana membuat putra mahkota kagum dan langsung menaruh hati putra mahkota untuk melamar Putri Tandang-Palik yang ada di Pulau Wajo. Putri Tandang-Palik tidak langsung menerima lamaran putra mahkota. Dia hanya memberikan keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahnya ketika dia diasingkan. Maaf tuan-tuan, aku belum bisa menerima lamaran kalian. Bawalah keris ini kepada ayahandaku. Jika ayahandaku menerima keris ini, berarti lamaran kalian diterima, ujar sang putri sambil menyerahkan keris pusaka itu. Putra mahkota pun memutuskan untuk berangkat sendiri ke kerajaan Luwu. Perjalanan berhari-hari dia jalani penuh dengan semangat. Setibanya di kerajaan Luwu, putra mahkota itu menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandang-Palik dan menyerahkan keris pusaka itu kepada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Datu Luwu sangat kagum dengan perangai putra mahkota. Datu Luwu merasa bahwa putra mahkota adalah seorang putra yang gigih, bertutur kata lembut, sopan dan penuh semangat. Tanpa berpikir panjang lagi, Datu Luwu menerima keris pusaka itu dengan tulus. Hal ini berarti bahwa lamaran putra mahkota diterima, dan tanpa menunggu lama, Datu Luwu dan Permaisuri datang mengunjungi Pulau Wajo untuk menemui putri kesayangannya. Pertemuan Datu Luwu dengan putri tunggalnya sangat mengharukan. Maafkan ayah, nak. Ayah telah membuangmu ke tempat ini. Datu Luwu minta maaf sambil memeluk putrinya. Tidak ayah, justru ayah harus bersyukur karena Raja Luwu terhindar dari penyakit menular yang menimpa diriku, kata Putri Tandang-Palik. Beberapa hari kemudian, Putri Tandang-Palik menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo. Putri Tandang-Palik dan putra mahkota hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Dia menjadi raja yang arif dan bijaksana, dan maka semakin bertambahlah kebahagiaan mereka. Untuk pesan moral dari cerita ini ya adik-adik, berjiwa besar dan rela berkorban demi kepentingan orang banyak adalah sifat yang mulia. Inilah sifat Putri Tandang-Palik yang patut dicontoh. Jadilah putra-putri yang bersifat mulia agar bangsa ini kelak semakin berjaya. Oke adik-adik, sampai jumpa di episode yang akan datang di cerita yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Bye-bye adik-adik. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story. Kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki.
Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IPN. Di situ akan ada list videonya. Dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.